Balik lagi di berita bulat BMI Wrestling ya, mohon maaf nggak bikin video 2 hari, berarti 2 hari tuh saya nggak bikin video karena yang all out itu nggak dihitung ya mungkin lebih dari 2 hari ya, karena all out jujur mengecewakan dan gak banget lah buat ditonton. Itu lebih ke murder attempt gitu. Kalau saya berani bilang seperti itu karena emang jelek gitu. Dari sekian banyak show AEW yang saya tonton dan kurang memuaskan, all out ini udah bohongin lagi pak, udah kayak waduh dah gak bisa dimaafkan sih. Nggak tahu kalau teman-teman masih ada yang mau nonton silakan aja sih, cuma kalau saya sih sebaiknya jangan, beneran. Karena biasanya saya kalau menyarankan soal AEW ya mau nonton aja silakan gitu. Kalau teman-teman lebih suka AEW silakan tonton, tapi all out ini enggak deh, itu udah bener-bener terjerembab gitu. Karena ya kalau misalnya kita ngomongin soal all out gitu ya, AEW ini sejak ada All In, dalam artian All In London ya, berarti dari tahun lalu, itu kualitas all out itu selalu jelek, selalu tidak terkontrol, selalu tidak jelas, karena memang pengadaannya terlalu cepat jaraknya dari All In, jaraknya cuma 2 minggu, sehingga nggak konsisten produknya, jadi belum keburu jadi udah harus cepat dipublikasi, kan jadi kacau ya. Jadi endingnya seperti itu dan nggak jelas juga gitu. Apa yang mau diharapkan dari show seperti itu? Beneran nih. Ya terserah sih, lagi-lagi kalau saya balik lagi ke teman-teman mau masih nonton yang seperti itu, kualitas seperti itu. Saya sih masih mengharapkan AEW bisa jauh lebih baik daripada yang kemarin. Karena jujur kalau all out ini murni kesalahannya di AEW semua. Nggak ada kecuali dari wrestling jelek atau apa, enggak. Ini murni dari AEW. Ya karena gimana ya, bisa dibilang all out itu sebenarnya kan sebagai pay-per-view pertamanya AEW ya, yang digadang-gadang sebagai pay-per-view besar. Oke lah, kita bisa bilang di 2019 itu ada Double or Nothing, Fight the Fest, Fight for the Fallen. Itu hitungannya pay-per-view ya, meskipun lama-lama ujungnya jadi special show. Fight the Fest, terus tadi apa lagi namanya? Fight for the Fallen, terus All Out gitu. Ikan itu rangkaian 1, 2, 3, 4. Sekarang kan diubah, jadi All Out itu ya dikasih ada jaraknya itu lumayan mepet sama All In gitu, dimana jadi kayak terlalu terburu-buru dengan durasi kurang lebih 10 jam. Teman-teman harus membuild up sekian banyak match agar bisa penonton bisa tune in sama AEW-nya, dan hal ini kan nggak works gitu. Endingnya seperti apa? Kita bisa tahu sendirilah All Out sesampah apa gitu kalau saya bilang. Ya terserah lah, lagi-lagi saya sih bilang terserah teman-teman mau nonton All Out atau enggak, saya nggak terlalu peduli juga. Cuman kalau misalkan teman-teman convince saya bilang, bang All Out bagus kok bang karena ini, saya nggak percaya. Nah gitu aja, karena saya nonton juga, dan saya nonton dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Apalagi di main event itu kayak udah main event itu saya bener-bener shock, bener-bener jantung naik gitu. Dan udah nggak ada lagi kata maaf untuk All Out itu. Saya sih nggak mengharapkan ini kejadian lagi di pay-per-view yang akan datang, atau Wrestle Dream, entah World's End atau mungkin pay-per-view lainnya. Dan karena ini sih saya malah jadi ragu gitu, apakah saya akan tetap ngasih berita soal AEW atau enggak ke depannya kalau gara-gara ini gitu. Yang mudah-mudahan sih enggak berpengaruh banyak gitu ya. Karena jujur kalau yang kemarin dibilang soal gara-gara saya dikatain bilang jelek soal AEW itu nggak ngaruh sebenarnya. Cuma emang saya menantang orang itu aja. Ya nggak dijawab juga ternyata tantangannya kan. Ternyata kan emang cuman sekedar netizen yang berani main di depan keyboard doang kan, nggak berani di belakang gitu. Jadi nggak bisa diharapkan lah orang-orang seperti itu ya. Ya udahlah, ayo kita bahas berita-beritanya. Oke, berita pertama itu dari AEW. Saya nggak bilang AEW juga sih, karena ini ngomongin soal WWE, di mana Thunder Rosa ngasih komen soal Julia debut di NXT, di mana menurut dia Julia itu is far than enough gitu. Jadi masih kurang dari kata cukup gitu untuk menyempurnakan debutnya Julia gitu. Meskipun dia komennya sebenarnya minggu lalu ya, tapi ya menurut dia itu kayak ini WWE kok tidak ngasih
jembatan ke kita ya sebagai penonton gitu. Jadi biar tahu Julia itu memang seorang superstar, tapi kenapa kurang dikasih spotlight gitu, untuk memperlihatkan seakan Julia ini memang the next big thing gitu ya di WWE. Seakan jadi kayak ya udah sih Julia cuma wrestler yang debut aja gitu. Itu kan memang yang jarang dilakukan di NXT gitu, karena di NXT kalau memang si superstarnya baru, ya udah baru. Tapi kalau misalkan dia sudah renowned superstar, sudah superstar yang sudah terkenal sebelumnya, itu biasa dielaborasi lagi dengan ada footage dan lain sebagainya, atau dibikinin sebuah video untuk memperkenalkan si pegulatnya itu sendiri. Tapi ternyata dikenalin kan, endingnya Julia dikenalin gitu, siapa Julia, bagaimana Julia itu dari awal menjadi wrestler hingga masuk ke WWE gitu. Itu kan ternyata dielaborasi ya di show hari ini. Dan ya, saya nggak bisa bilang ini karena Thunder Rosa juga ya, tapi seenggaknya memang masukannya itu benar gitu. Saya bisa bilang, jadi gak usah lah kayak teman-teman, di AEW nggak kayak gitu ya. Saya itu juga kritik sebenarnya, tapi kan balik lagi, ternyata kan tidak dilakukan kan di WWE, dan Julia diperkenalkan gitu. Julia datang bukan sekadar ikut partisipasi, tapi ingin mengambil dan tanda kutip yang men-take over gitu apa yang sudah ada di NXT saat ini. Kayak gitulah. Asalnya itu dielaborasi seperti itu, dan itu adalah hal yang bagus. Dan kita masih bisa menantikan apapun dari Julia ke depannya. Mudah-mudahan sih di show pertama di CW di tanggal 1 Oktober, Roxanne Perez lawan Julia itu bisa memuaskan, karena emang ada beberapa match yang menurut saya bisa diharapkan ya. Salah satunya itu tadi. Oke, kedua, itu dari Kiana James. Ada kabar kalau Kiana James itu cedera ternyata. Jadi awalnya itu orang itu bertanya-tanya gitu, dari di sekitaran bulan lalu itu bertanya-tanya, ini Kiana James kemana? Dia kan udah dipromot ke main roster, meskipun di NXT juga kayak biasa aja, tapi bisa dipromot ke main roster, berarti kan itu sebuah anugerah ya dalam tanda kutip. Tapi kok nggak dimanfaatkan dengan baik? Jadi kayak Kiana James tuh lebih banyak nganggurnya ketimbang mainnya gitu. Main mungkin itu cuma berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Sehingga muncul kekhawatiran Kiana James ini emang nggak akan dipakai lagi gitu. Bahkan sampai saya lupa media yang mana, PW Insider apa Fightful gitu. Jadi salah satu dari mereka ini mengklarifikasi soal Kiana James ini. Apakah nasibnya Kiana James ini bakalan jadi seperti Dijak yang tiba-tiba dipecat dengan cara dipromosikan dulu ke main roster gitu, jadi biar nggak kepake? Ternyata jawabannya enggak, karena ternyata Kiana James itu cedera di kaki. Saya nggak nemu berita detailnya cederanya seperti apa dan bagaimana, tapi seenggaknya yang bisa diharapkan Kiana James mungkin butuh recovery sampai 6 bulan ke depan, dan mudah-mudahan sih Kiana James bisa cepat balik ya untuk bertanding gitu. Meskipun kalau misalkan kita ngomongin soal karir, siapa yang tahu sih, gak ada yang tahu juga kan. Oke, kemudian berikutnya itu soal WWE. Baru saja diumumkan di Raw oleh Gio Tessitor bahwa mulai bulan Oktober Raw dan Raw sampai akhir tahun ya, sebelum pindah ke Netflix, itu durasi akan diubah jadi 2 jam. Gila, ini adalah movement yang memang sudah dinanti-nantikan oleh banyak penonton dari bertahun-tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itulah udah mulai dinanti-nantikan gitu. Kenapa ya Raw 3 jam gitu? Sebenarnya kan tidak ada yang salah dengan show berdurasi 3 jam, tapi kan yang jadi masalah adalah bagaimana penonton itu diajak untuk saya berkolaborasi lah. Jadi penonton juga sama-sama terhibur, entertainernya juga sama-sama terhibur gitu ya, sama-sama bisa memberikan hiburan yang terbaik buat penontonnya. Tapi kan tidak dielaborasi dengan baik ya. Apalagi waktu zamannya Vince McMahon itu cukup banyak tuh show yang makan waktu yang dengan cara yang kurang tepat gitu. Kayak banyak segmen komedi, terus segmen-segmen romance yang nggak perlu gitu. Sehingga ya endingnya kan cuman sedikit yang nonton, nggak terlalu banyak gitu. Di zaman Triple H itu jauh dikemas dengan jauh lebih baik menurut saya ya. Sehingga segmen-segmen komedi itu dikurasi gitu ya. Tetap ada memang segmen komedinya, tapi saya bisa lihat itu dibikin semakin rapi, jadi tidak terlalu berantakan kesana kemari lah.
Jadi kayak kita juga masih bisa ngikutin gitu loh. Terus juga segmen-segmen yang nggak perlu itu banyak yang dipangkas, sehingga kita lebih fokus ke karakternya, lebih fokus ke match-nya dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman melihat durasi pay-per-view bisa 3 jam tapi match-nya cuma 5, atau bahkan yang lebih parah itu adalah Royal Rumble, match-nya cuma 4 tapi durasi 4 jam. Itu kenapa ya? Karena balik lagi Triple H itu kalau saya lihat ini lebih mengutamakan kualitas si pay-per-view-nya in general daripada match-nya itu sendiri. Jadi ya kayak kalau misalkan kita nge-deliver sebuah pay-per-view, make sure acaranya memang ditonton gitu sama orang-orang yang ada di situ. Jadi nggak yang cuman oh kita ngadain match ini. Jadi kayak ada gap-nya, kayak oh nggak apa-apa deh yang ini nggak usah ditonton, kita nanti bisa nonton yang ini. Nah nggak mau kayak gitu. Jadi nggak ada acara bathroom break dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang saya lihat. Lagi pula kan ini yang sering dilakukan di NXT ya dulu waktu zaman masih Triple H yang pegang. Kenapa sekarang banyaknya protes ya dengan hal itu? Tapi ya udah terserah. Namanya juga dinamika ya, jadi terserah orang-orang lah. Gak bisa ngatur juga gitu loh hak setiap orang maunya apa. Balik lagi kan itu namanya ke preferensi ya. Terserah teman-teman mau suka yang mana, mau suka yang ini, mau suka yang itu, asal tidak mengganggu gitu. Kalau misalkan ada orang yang ngasih opini ya udah nggak apa-apa. Selama nggak mengganggu teman-teman ya udah nggak apa-apa gitu. Gak usah yang kayak opini saya yang paling benar dan lain sebagainya gitu, ya udahlah. Terus apalagi ya yang mau saya bahas tadi? Oh ya, AEW lupa. Nah jadi AEW ini sebelum masuk ke berita intinya, AEW itu baru saja mendaftarkan hak merek atau trademark itu yang namanya AEW Shockwave. Nah jadi katanya si AEW Shockwave ini adalah sebuah acara gitu, sebuah acara yang nantinya itu akan berfokus ke show dan lain sebagainya. Jadi kayaknya ini bakal ada show baru gitu ya di AEW. Dan jadi yang pertama melaporkan itu si Andrew Zarian dari podcastnya gitu, dia ada podcast bulat gitu. Dia juga jurnalis ya, meskipun saya nggak tahu dengan validasi seperti apa, tapi seenggaknya yang dijelaskan sama Andrew Zarian cukup reasonable lah dibandingkan kalau misalkan teman-teman dengerinnya dari Dave Meltzer dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi katanya menurut si Andrew Zarian itu AEW itu lagi ngincar peluang selain di Warner Bros. Ya mungkin kayak misalkan ini nih acara Shockwave ini mungkin diincarnya itu untuk pasar yang baru. Jadi nggak cuma buat Warner Bros aja. Jadi misalnya udah ada 3 show nih kayak Dynamite, Rampage sama Collision, itu nanti buat Warner Bros. Nanti ada show baru. Itu show baru itu dikasihkan ke TV lain gitu. Jadi mungkin ini kasusnya menurut si Andrew Zarian itu kasusnya sama kayak SmackDown yang tayang di Fox. Sementara Raw sama NXT-nya di USA Network. Kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata sama media-media kurang ajar ini tiba-tiba dipelintir beritanya sama Sean Rossap sama Dave Meltzer, itu dipelintir beritanya. Jadi disebutkan bahwa AEW itu diincar sama Fox. Dari mana beritanya gitu? Apakah karena Fox sudah tidak lagi menayangkan SmackDown mulai minggu ini sehingga disebutkan bahwa AEW nih yang ngincar gitu, AEW diincar nih, kayaknya memang buat AEW nih dan lain sebagainya. Ya pertanyaan saya sih sederhana, itu Rampage dikemanain gitu kalau misalkan ditayangkannya hari Sabtu. Oke lah, kita bisa bilang kan Rampage itu tayangnya setelah SmackDown. Nah itu kan slot SmackDown-nya gimana gitu. Itu kan slotnya dari jam 8 ya atau jam 9 sampai pokoknya 2 jam kan durasinya kan. Nah itu 2 jam itu gimana? Itu aja sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya kalau mau tayang di Fox atau gimana sih nggak apa-apa ya. Itu kan berarti deal yang bagus buat AEW. Cuma pertanyaannya, emang seprestisius itukah? Sehingga sampai ada pemberitaannya digoreng-goreng seperti ini gitu. Yang deal Warner Bros aja itu belum kelar. Bahkan sampai detik ini Tony Khan aja bilang belum kelar gitu. Tapi dia sudah kayak 85% itu cukup yakin bahwa AEW akan stay di Warner Bros Discovery. Terserah lah, kalau saya sih balik lagi ya.
ke keyakinan masing-masing gitu. Karena emang berat sih kalau misalkan suruh ngomongin beginian. Lagi-lagi, ini kan ujung-ujungnya itu pemberitaan-pemberitaan begini tuh soal siapa yang dukung siapa gitu. Karena saya tuh nggak pengen kayak gitu ngasih beritanya. Ya lebih ke penilaiannya kayak ini aja gitu. Sesuai dengan apa yang terjadi aja. Gue kalau misalkan ada yang nggak setuju ya udahlah dengan berita ini gitu ya. Silakan aja tuh si komen. Jadi biar saya sih bukan pengen mendebat atau apa gitu, cuman pengen tahu aja teman-teman kalau misalkan punya opini yang berbeda dari saya kayak gimana opininya gitu ya. Ya jangan kayak yang kemarin lah, kayak mau hujat-hujat itu gak banget. Kalau yang mau hujat-hujat itu saya tantang beneran loh. Kasih saya segini, ya harus saya nurutin maunya kalian apa. Beneran. Tapi selama masih berhubungan dengan MIF Wrestling sebagai channel ya, jangan ke saya pribadinya. Saya pribadi gak akan saya layanin. Gitu. Silakan like dan share jika video dari Sabar Manfaat dan subscribe biar gak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.